Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah. Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد, al-mukarramun, para asatidz, guru-guru kita, orang tua kita, para sesepuh, para pelingsir, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sembari kita beriktikaf dan menunggu waktu Isya, kita akan mengisi waktu dengan sebaik-baiknya insyaallah. Yakni kita mau lanjutkan kajian kitab Aqidatul Awam. Sudah kita baca pertemuan sebelumnya tentang sifat-sifat para nabi. Sebelumnya lagi, alhamdulillah, sudah berapa kali pertemuan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik sifat wajib, sifat mustahil maupun sifat jaiz. Nah, sifat-sifat para nabi juga begitu. Kenapa sekali lagi kita tegaskan kenapa penting kita tahu semua itu? Karena kita beribadah kepada Allah. Masa kita beribadah kepada yang tidak kita tahu? Kita menyembah yang tidak kita kenal. Seperti kita bicara sama orang yang kita tidak kenal. Ini selalu kita bermuajahah, selalu kita bercakap-cakap dengan Allah setiap saat, terutama salat 5 waktu, waktu berdoa, waktu kita sebelum tidur baca doa, sebelum makan baca doa, sebelum masuk jeding baca doa. Sebelum apapun kita berbicara dengan Allah, memanggil Allah, Allahumma. Mau makan, Allahumma barik lana. Mau tidur, bismikallahumma. Ya, baru bangun tidur juga begitu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da. Semua kita sebut setiap waktu, kita sebut nama Allah, kita panggil Allah. Sementara kalau kita tidak kenal Allah, nah bahaya. Di mana bahayanya? Misalnya kita tidak tahu sifat-sifat Allah yang antara lain sifat mukhalafatuhu lil hawadis, sifat Allah tidak sama dengan makhluk. Tidak kita tahu itu misalnya, karena tidak pernah ngaji akidah. Jadi pas kita berdoa, setiap kita panggil Allah muncul bayangan sindende. Oh ya Allah, no li atas tauna Allah nama. Kita berdoa, no. Akhirnya dia naik lantai 100. Dia cari gedung, dia naik daki gunung. Ditanya kenapa sih dia naik daki gunung? Supaya didengar sama Allah. Itu tidak pernah ngaji akidah, tidak pernah tahu sifat sama', sifat basar, sifat mukhalafatuhu lil hawadis dan lain-lain. Jadi penting supaya kita menjaga diri dari syirik, dari kufur, dengan mengaji akidah seperti ini. Seawam-awam umat Islam, akidah ini bukan ilmu dengan khawas doang. Tidak seperti ilmu tarekat misalnya. Ilmu tarekatnya orang-orang khusus lah misalnya. Tapi kalau akidah ini mirip-mirip dengan fikih, mirip-mirip dengan salat 5 waktu, malah lebih penting daripada tata cara sembahyang. Terus menerus kita pertajam ini, pertegas ini. Jadi ini petani, dia nama mahasiswa doang, petani, tukang, supir, pedagang, semua selama dia
mengucap la ilaha illallah, harus dia paham apa makna la ilaha illallah. Nah, disitulah ilmu akidah ini. Muhammadur Rasulullah juga kita ucapkan, maka wajib juga kita kenal siapa yang kita ucapkan, siapa yang kita sebut namanya itu. Kita yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad yang mana? Kalau tidak tahu, berarti akidahnya ini ada masalah. Apa maksudnya ada masalah? Dia beriman sama orang yang dia tidak tahu. Kan? Ditanya, Nabi Muhammad dari mana? Oh, dari India. Mana teruskan? Berarti dia beriman sama Nabi Muhammad yang lain, bukan Nabi Muhammad yang asli. Karena Nabi Muhammad yang asli bukan orang India. Nah, seperti itu. Wajib kita, kadang-kadang ini jangankan, kadang-kadang mahasiswa akidah belum tentu paham akidah. Luar biasa akhir zaman ini. Mahasiswa mahasiswa akidah, karena ada jurusan akidah filsafat. Harusnya paling paham akidah, tapi ternyata banyak yang malah oleng-oleng. Oleng sudah, pulang-pulang macam sikapnya, macam model pemikirannya, banyak seperti itu yang sendiri banyak jumpai di mana-mana. Jurusan akidah filsafat, padahal harusnya jurusan akidah berarti dikuasai akidah dalil-dalil akli, dalil-dalil nakli, dan seterusnya. Cuma untuk awam, untuk kita orang awam, tidak wajib tahu dalil-dalil lengkap. Apa dalilnya secara logik, secara akal, secara Quran dan hadis, tidak wajib. Untuk orang awam yang tidak ada kesempatan mengaji lebih lengkapkah? Nah, untuk awam cukup wajib tahu apa doang sifat wajib, sifat 20 apa doang. Sifat Allah apa saja? Oh, Maha Kuasa, nenek tangan kan? Wajib dia yakin. Oh, Allah itu Maha mendengar, oh Allah itu Maha Kuasa, Maha melihat, dan seterusnya. Begitu juga sifat-sifat para nabi, yakni seperti sudah kita baca 4 sifat, di antaranya 4 sifat atau 5 disebutkan di sini. Sifat ma'sum indah. Jadi siddiq, amanah, tabligh, fatanah ditambah ma'sum. Sifat ma'sum, sifat dijaga oleh Allah daripada dosa. Dijaga daripada dosa, sehingga tidak boleh kita umat Islam mengatakan baginda Nabi salah. Bukan cuma baginda Nabi sallallahu, semua para nabi punya sifat ma'sum. Ma'sum itu suci daripada dosa, seperti sebagaimana malaikat, malah lebih daripada malaikat. Di sini kita baca wa fadalul malaikah, dan para nabi lebih tinggi daripada para malaikat. Ya, sudah kita sebutkan ketika Nabi Adam di surga, suruhna para malaikat sujud kepada Nabi Adam sebagai kiblat. Sujud sebagai kiblat. Berarti mana lebih tinggi? Lebih tinggi Nabi Adam daripada para malaikat. Di waktu Isra Mi'raj kumpul para nabi sembahyang berjamaah. Siapa jadi imam? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya beliau yang paling tinggi daripada para nabi dan rasul. Ila akhiri. Jadi lebih tinggi daripada para malaikat. Maka lebih suci daripada dosa. Maksudnya suci, dijauhkan daripada dosa. Sehingga andai kata kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran atau hadis atau cerita, kita mendengar cerita Nabi gawe kesalahan misalnya, apakah ceritanya yang salah atau kita yang tidak paham, atau coba. Misalnya contoh, Nabi Adam makan buah khuldi. Allah melarang makan buah khuldi, masyhur. Anak kecil juga tahu cerita ini.
Tapi Nabi Adam makan buah khuldi. Kan kalau kurang-kurang ngaji akidah, ampuk bercerita, bisa-bisa salah penangkapan orang anak-anak terutama. Jangan dari kecil ditanamkan, oh Nabi melakukan kesalahan. Jangan di situ jadi titik beratnya. Nah, tapi bagaimana? Kan akidah kita Nabi tidak mungkin berbuat salah. Sementara dalam Al-Quran sendiri, fa'asa Adam rabbahu, kan? Nabi Adam melanggar perintah Tuhannya. Jadi Nabi Adam berbuat maksiat. Al-Quran ini, bagaimana itu kita mengartikan? Nah, di sini para ulama menjelaskan bahwa ada namanya khususiyat hal, ahwal khasah, keadaan-keadaan khusus, situasi-situasi khusus. Seperti peristiwa Nabi Adam. Nabi Adam ini peristiwa khusus. Pengecualiankah? Apa maksudnya pengecualian? Situasi menuntut peristiwa itu terjadi. Apa situasi nangka? Situasinya Nabi Adam ini bapaknya manusia. Kan kita ini anak Adam doang nih. Bani Adam, anak Adam. Berarti Nabi Adam ini bapak kita semua, ayahanda kita semua. Sebagai seorang ayah, wajib mendidik anak. Wajib mendidik anak. Dan seorang ayah wajib memberi contoh kepada anak. Anak-anak Nabi Adam ini semuanya tanpa kecuali para nabi tentu. Para nabi ini pengecualian. Anak Adam selain, semua dari zaman Nabi Adam sendiri sampai kiamat, anak Adam doang selama manusia. Kullu bani Adam khata', hadis Nabi. Selaku anak Adam, anak daripada Nabi Adam, khata'un, wajib berbuat salah. Inilah yang menjadi fokus Nabi Adam. Inilah anak-anakku pada gawe salah doang. Besok ini semuanya sibuk berbuat dosa anak-anakku. Sebagai seorang ayah wajib mendidik. Didikan pertama dan paling utama adalah didikan bagaimana memperbaiki kesalahan. Nah kan? Karena manusia atau anak Adam semuanya berdosa atau berbuat salah. Nah, jadi sebagai seorang ayah ini supaya kita paham. Ini kita ceritakan ke anak kita. Kan dia aneh-aneh pemikiran berarti tentang para nabi. Dari kecil kita tanamkan akidah dengan cara yang sesuai. Kita bilang kita ini semua pasti berbuat salah. Makanya bapak kita dulu mengajarkan kita, memberikan kita contoh. Kalau berbuat salah langsung taubat. Ini contohnya, kan? Akhirnya Nabi Adam melakukan kesalahan, yaitu makan buah khuldi. Kenapa? Mau memberi contoh kepada kita. Setelah berbuat kesalahan, langsung Nabi Adam menyesal, langsung bertobat, langsung beristighfar, langsung berzikir, langsung beribadah, memperbaiki diri. Nih kita aku, katanya Nabi, seakan-akan lah. Nih lihat, saya sedang mengajar kamu sekalian, anak-anakku. Tapi anak-anaknya ini banyak kurang ajar. Bukan dia ambil pelajaran, malah dia bilang, ternyata Nabi Adam salah juga. Mana coba? Kan kurang ajar. Nabi ternyata berdosa juga. No, buktinya Nabi Adam makan. Itu anak tak tahu diri ya. Padahal ayahanda kita alaihissalam Nabi Adam sedang mengajarkan kita. Itu salah satu hikmah peristiwa tersebut. Dan hikmah-hikmah lain. Hikmah lain antara lain misalnya, memang Allah menciptakan Nabi Adam bukan untuk di surga, tapi untuk di bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah.
sudah ketetapan Allah. Allah mau menciptakan manusia untuk dijadikan khalifah di surga, di muka bumi. Jadi mau tidak mau Nabi Adam harus turun ke bumi. Nah, peristiwa ini Khuldi dan lain-lain prosesnya kah? Proses untuk melaksanakan amanah dari Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, dan hikmah-hikmah lain yang diuraikan kepada kita oleh guru-guru kita. Ya, itu diantaranya. Intinya jangan kita suul adab mengatakan, oh ternyata Nabi berbuat dosa. Nabi Adam, misalnya ada pertanyaan, ada ungkapan yang tidak sopan. Nah, manusia yang pertama berdosa Nabi Adam, suul adab. Suul adab. Pernah tiang dengar itu dari mahasiswa Anda? Malah kadang-kadang dosen lebih kurang ajar lagi. Subhanallah, akhir zaman ini. Makanya pilih-pilih tempat anak kita belajar. Pandai-pandai memilih guru, tahu ngaji. Dan dimanapun dia belajar, jangan cukupkan ini sekedar nasihat. Bukan nasihat tiang, nasihat para ulama ini. Tiang hanya mengutip doang, menukil. Dimanapun anak kita sekolah, dimanapun anak kita kuliah, jangan dilepas di situ saja. Tapi harus arak tahu ngaji non formal, harus arak halaqah, tempat ngaji khusus intens, secara halaqah majelis taklim lah. Lepas dia ke seorang tuan guru atau ulama, nih tahu ngaji, ada jadwalnya sendiri. Jadi tidak cukup di kuliah, tidak cukup di kuliah. Jangan sekali-kali cukup di kuliah. Misalnya berangkat orang Jawa, Tama UIN, walaupun UIN Universitas Islam, jangan cukup. Karena universitas formal ini metodenya metode anukah wah anu kini metode ya cepat-cepat lah, ndak yang serius. Lalu mahasiswanya dibebaskan cari sendiri, anukah metodenya metode barat lah, lebih condong ke metode walaupun universitas Islam, tapi metodologinya bukan metodologi para ulama. Para ulama dulu bagaimana mengaji, tamat dari kulit ke kulit. Apa kitab-kitab para ulama, bukan susunan dosen deh, atau ngembun-ngembun lek Google internet. Tidak begitu cara ulama. Tapi Sahih Bukhari dibaca dari awal sampai akhir, riwayatan wa dirayatan. Apa kenana riwayatan wa dirayatan? Dibaca ini riwayat, dirayatan dipahami Anda. Subhanallah. Tamat Sahih Bukhari, pindah Sahih Muslim, kemudian pindah Sunan Tirmizi, Sunan Nabi Daud, Sunan Nasai, khatam semua itu. Kadang-kadang diulang lagi. Itu cara ulama. Di kampus ada seperti itu sekarang? Yakin tidak ada. Tapi ya ngembun-ngembun hadis, beberapa hadis, diskusi, kadang-kadang nafsirkan sendiri. Tidak seperti itu. Kalau berangkat anaknya dikuliahkan di Jawa misalnya, sebutlah misalnya Surabaya, UIN Surabaya, titip dia di kiai saya itu dong, kiai atau siapa di sana, ulama lah di sana, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ya, begitu ini nasihat. Pernah tiang sendiri bertanya sama ulama namanya Al Habib Ali bin Ali Zainal Abidin Al Jifri bin Abdurrahman, ulama Yaman. Tiang sendiri bertanya, waktu tiang di Jakarta ngaji sama beliau datang ke Jakarta, tiang pesan tiket berangkat Jakarta, hanya mengaji. Begitu cara mengaji. Tiang sempat nanya di sana, bagaimana menurut antum
Wahai Habib, metodologi sistem belajar mengajar lek kampus negeri atau kampus formal, kampus-kampus formal, mahasiswa yang pendidikan Islam, yang spesialisasi Islam, apakah cukup dengan itu? Apakah itu perlu dibenahi? Atau apa yang menurut antum? Kenapa tiang nanya begitu? Khusus ke beliau, karena beliau tidak kuliah. Yang lahir penasaran tiangkah, kenapa antum tidak kuliah? Karena beberapa ulama kita dia memilih kuliah. Di antaranya Habib Ali, Habib Umar termasuk kan, dah Allahu a'lam. Artinya tidak kuliah formal kan. Termasuk Habib Ali Jifri. Tapi mengaji, belajar, cuma lain jalurnya, bukan jalur-jalur formal. Nah, tiang penasaran, kenapa pelungguh itu tidak Tama Azhar misalnya, atau apa seperti Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, kan belajar formal beliau sampai profesor dari Al-Azhar. Nah, kenapa antum tidak? Nah, inilah kurang lebih pertanyaan tiang. Apa jawaban beliau? Semua kampus-kampus formal di seluruh dunia, kampus Islam tidak mencetak ulama sekali-kali, sama sekali tidak mencetak ulama. Ini jawaban beliau, ada rekamannya. Yang mencetak ulama hanya metodologi belajar sesuai cara ulama belajar. Terus tiang ketuaan terus apa? Terus apakah berarti tidak perlu kita? Tidak, wajib kuliah mana malah. Tapi supaya kita paham itu tujuannya apa? Tujuannya kampus-kampus itu untuk memfasilitasi saja, memberikan kemudahan-kemudahan dalam pengembangan. Tapi kalau dalam hal menanam pondasi, lain tempatnya. Menanam pondasi. Tapi pengembangan, aktualisasi keistilahan menolak. Bagaimana memperluas wawasan-wawasan umum seputar perkembangan, tuntutan situasi dan keadaan, itu lewat sana. Ya. Jadi, dan sudah kita buktikan seperti tiang bilang tadi, lulusan akidah filsafat paham akidah. Coba ketuan, coba sifat 20 belum tentu hafal. Subhanallah. Baik, jadi para nabi tidak boleh kita bilang Nabi Adam manusia pertama berbuat dosa. Tapi adabnya bagaimana? Masya Allah, Nabi Adam adalah manusia pertama yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kan adab luar biasa. Taib, wal mustahilu dhiddu kulli wajibin فاحفظ ل50 بحكم واجب تفصيل 25 لزم كل مكلف فحقق واغتنم. Bukan wajib bagi setiap mukallaf memahami, mengerti ilmu tentang akidah ini, sifat-sifat Allah, sifat para nabi dan seterusnya. Hum Adamun, nah ini disebutkanlah para nabinya. Hum Adamun, Idrisu, Nuhun, Hudum, Salih, wa Ibrahimu kullun muttaba', Lutun wa Ismail wa Ishaq kadha, Ya'qub, Yusuf wa Ayyub ihtada. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf, Nabi Ayyub dan seterusnya. Shu'aib, Harun wa Musa wal Yasa', Dzulkifli, Daud, Sulaiman taba', Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya,
Isa wa Taha khatamun da'ghaya. Taha ini nama lain daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti kita lantunkan bersama tadi, salatullah salamullah ala Taha, kan? Rasulullah salatullah salamullah ala Yasin, nama lain daripada baginda Rasulullah SAW. Jadi para nabi banyak. Yang wajib kita imani 25. Kan so 25 doang, karena 25 itu yang sudah diceritakan dalam Quran dan Sunnah. Kedung diceritakan oleh Allah dan Rasulnya, wajib kita iman. Kalau kita tidak iman, berarti kita tidak percaya sama Allah dan Rasulnya. Tapi hakikatnya lebih daripada itu. 124.000 menurut satu riwayat. 124.000 nabi, 313 rasul. Ada riwayat 315 rasul, riwayat Imam Ahmad. Tapi yang diceritakan kisahnya, disebut namanya, diceritaan peristiwa perjalanan hidupnya hanya 25. Maka itu yang wajib kita percaya, wajib kita iman. Apakah wajib kita tahu cerita masing-masing? Tidak wajib. Yang wajib kita beriman, Nabi Hud ini nabi, Nabi Yunus nabi, itu wajib kita iman. Tidak boleh kita ragu, sang Yunus dia nabi. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Kalau kita ragu Nabi Yunus itu nabi apa enggak, berarti kita ragu Al-Quran benar apa tidak. Karena Al-Quran yang menceritakan wa Dhannun, ya kan? Dhannun itu Nabi Yunus ibn Matta alaihissalam. Tapi bagus, sangat bagus kita tahu cerita masing-masing para nabi ini. Sangat-sangat bagus. Malah mungkin menurut yang sang wajib kah? Karena kita di zaman sekarang ini cerita Malin Kundan, ya, Putri Duyung, semua itu cerita-cerita wajib diceritakan sama anak-anak. Ini yang lebih, ya, bila perlu ada cerita dan sudah ada pasti ada cerita-cerita untuk anak-anak para nabi. Nah, itu kita baca, ceritakan kepada anak. Kan seru-seru enak cerita para nabi ini kan. Nabi Yunus ditelan ikan paus, kan seru. Tinggal mengemas sampai ikan paus itu tidak mau makan. Saking menjaga ada seorang nabi di dalam perutnya. Ikan paus ini sanggup ya nahan lapar selama berapa hari itu. Subhanallah. Ini kan kita ceritakan itu kepada anak. Wih, seru kan? Kemudian sampai Nabi Yunus berzikir aja di dalam. Sampai karena saking rajin berzikir, ikut ikan pausnya rajin berzikir. Ini kan bagus cerita. Bagus cerita itu untuk anak-anak. Apalagi anak-anak ini kan melekat dia kan. Seperti mengukir di atas. Kalau kita ini kan mengukir di atas air, cepat lupa. Anak-anak kan melekat. Ceritakan saking pacunya Nabi Yunus berzikir sampai ikan pausnya jadi ahli zikir, milu ya zikir. Makanya ada hadis-hadis yang mengatakan orang yang menuntut ilmu, orang yang datang pengajian seperti ini diistighfar oleh semua makhluk, hatta al-hitan fil bahar katanya, sampai ikan paus di laut juga beristighfar untuk yang menuntut ilmu. Kenapa kira-kira Nabi menyebut ikan paus? Maksudnya ikan paus keturunan ikan paus yang menelan Nabi Yunus ini. Karena ahli zikir, ahli istighfar ikan paus. Berkat Nabi Yunus pernah masuk ke dalam perutnya sampai dimuliakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai disebut namanya. Ya, itu salah satu keunikan daripada ikan paus. Nah, kan cerita bagus itu. Dia cerita Nabi Musa sih. Sejak lahir dia gendong sama Fir'aun.
Terus Firaun ini mimpi, ini nabi akan menghancurkan kerajaanmu, ampun, tes ya, rapid test ke istilahnya, di apa namanya, dikasih batu api sama kurma, benar kan? Kalau anak ini ambil batu api, berarti dia bukan dia nabi Nuh, karena dia berakal kan. Tapi kalau dia pilih kurma, oh berarti berakal ya, ini harus dibunuh, dia akan menghancurkan kerajaanku, nongkat Firaun ini. Ternyata begitu dilepas batu api sama kurma, betul batu itu diambil, terus dimakan, terus dia nangis. Akhirnya apa kata Firaun? Oh berarti dunia ini dia berakal, berarti buktinya batu itu dipilih. Padahal bangga anak Firaun ini, padahal mukjizat Nabi Musa di situ. Ketika dia ambil apinya, tidak apa-apa tangannya. Coba, kan bodoh Firaun ini. Begitu dimakan, dimasukkan di lidah, baru dia sakit. Makanya Nabi Musa agak kurang anunya lah, huruf-hurufnya, gara-gara api itu. Padahal lidah ini basah, tangan ini kering. Harusnya di sini dia kesakitan, di sini dia padam. Lagu ini kebalik. Begitu dipegang tidak apa-apa, begitu didilah baru dia terbakar. Lagu kan mula bodoh Firaun ini kan. Akhirnya harusnya itu justru sebagai tanda mukjizat itu Nabi Musa ini. Itu Nabi dan Rasul. Karena tidak apa-apa dipegang. Nah, pas di air, ada airnya baru dia, subhanallah. Nah, itu kisah-kisah begitu luar biasa. Ini kadang-kadang kan orang tua sendiri tidak tahu cerita Nabi, bagaimana anaknya. Nah, itulah makanya penting kita nasihat untuk yang sekolah-sekolah umum terutama. Bukan karena dia sekolah umum, dunia bagianku pelajaran agama, dunia, jangan begitu. Bukan si lalu anak Mesir doang sih harus paham agama. Si tamat kedokteran berarti dia tidak penting belajar agama. Dunia bagian, tidak boleh begitu. Semua umat Islam wajib tahu apa rukun sembahyang, apa rukun wudu, apa yang membatalkan sholat, apa sifat Allah, si wajib, si jaiz, si mustahil, sifat para nabi, sifat malaikat, semua. Kan rukun iman ini wajib kita. Mudah ada manfaatnya ya, karena waktu terbatas, karena juga ada insyaallah rangkuman dan kesimpulan sekaligus barangkali mungkin ada pesan-pesan dari pimpinan kita di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita semua, akidah anak-anak kita semua, keluarga kita dijaga, terutama di zaman penuh fitnah. Di zaman orang itu karena buka YouTube doang, ampun YouTube ini macam isinya. Semua orang sekarang gampang jadi ustadz, jadi ulama. Digampangkan, diremehkan proses-proses belajar. Disebut ulama, padahal belum tentu dia bisa baca kitab. Apalagi kena khatam kitab, bisa baca tidak. Itu kita di zaman seperti ini. Ini sekarang, belum, apalagi besok-besok anak-anak kita masih kecil. Besok kalau sudah besar lebih berat lagi tantangannya. Tantangan akidahnya, tantangan syariahnya, semua. Makanya dari sekarang harus kita tameng dia dengan akidah, dengan syariah, dengan tariqah juga. Artinya akhlaknya, zikirnya, kedekatannya dengan para aulia, orang-orang saleh, tabarruknya, tawassulnya. Harus itu. Tidak hanya praktek tapi juga ilmunya. Kebanyakan kita sudah tradisi, memang kita zikiran, kita maulidan, kita tahlilan. Cuma ditanya apa tujuannya, apa dalilnya, mana yang apa milu-miluan. Bahaya itu di zaman sekarang. Laik mungkin aman, sekarang ini keadaan
kita lewat sebentar, lewat masjid atau masuk masjid di mana mampir ada pengajian, bid'ah zikiran, bid'ah tahlilan, maulid ini bid'ah. Kalau kita tidak pernah perhatikan pondasi kita, goyah sudah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.